Bapak Ibu yang kami muliakan, ada 10 tanda besar kiamat. 7-nya orang Islam akan menyaksikan kejadiannya. 3-nya orang Islam dan orang beriman tidak akan pernah menyaksikan kejadian tersebut. Nah, kata Rasulullah SAW, umatku di muka bumi akan menjalani 5 fase sejarah sejak aku diutus sebagai Nabi dan Rasul. Sampai kepada wafatnya seluruh umatku di muka bumi, ada 5 fase yang akan dilalui oleh umatnya. Ya, sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai umatku wafat serentak. Finishnya adalah pada tanda besar kiamat yang ke-7 kan. Umatku akan menjalani 5 fase sejarah. Fase sejarah yang pertama, umat Islam dipimpin langsung oleh sang Nabi. Dan fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Jadi fase pertama, langsung Nabi Muhammad yang memimpin umat Islam. Fase ini pasti berakhir. Wafatnya Nabi Muhammad adalah akhir fase yang pertama. Lalu masuk fase kedua. Pada fase kedua, umat saya dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang cerdas dan mulia yang menghidupkan konsep kenabian. Fase ini pun pasti berakhir, fase khilafah ini. Di hadis yang lain Nabi mengatakan berlangsung selama 30 tahun. Ternyata benar. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah akhir fase yang kedua ini, berakhir. Lalu Nabi mengatakan, umat saya masuk pada fase yang ketiga. Pada fase yang ketiga ini, Rasul mengatakan, mereka akan dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Gelarnya tetap khalifah, gelarnya, tetapi sistem yang digunakan sudah sistem kerajaan. Jika dia sang khalifah meninggal, langsung digantikan oleh ahli warisnya. Ini udah kan sistem kerajaan namanya tuh. Ya, fase ini ternyata diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Benar, Pak. Sepakat ahli sejarah mengatakan fase ini telah berakhir dalam kejadian tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Apa yang terjadi pada fase ini, penutupan ini? Runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani, Utsmaniyah di Turki, oleh Mustafa Kemal Pasha. Jangan Ataturk, Pak. Kalau Ataturk itu adalah gelar kehormatan dari bahasa Turki untuk pahlawan besar, pahlawan agung. Itu penghancur khilafah itu apa, pahlawan besar dia. Makanya sudahlah, Mustafa Kemal Pasha Al-Mal'un, cocok ya. Baik kaum muslimin, fase ketiga telah selesai. Kita sekarang sedang ada di fase keempat, dan fase ini tidak lama. Pada fase keempat, ternyata di penghujungnya, disinilah urut-urutan tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, keempat terjadi. Fase di mana kita hidup sekarang, dan fase ini tidak lama. Oke, kaum muslimin yang kami muliakan, ini fase keempat. Nabi mengistilahkan fase ini dengan sebutan fase kediktatoran. Ciri khas fase ini adalah umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Jadi ISIS yang ada di Irak mengumumkan sebagai khalifah Islamiyah tidak pada tempatnya. Inilah fase keempat, tidak ada khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah ada pada fase kelima, yaitu fase masa-masa aman. Nah, ini ya. Fase masa-masa aman, ini baru khilafah Islamiyah. Sekarang belum. Sekaranglah fase-fase fitnah, di mana umat Islam jadi pecundang. Islam diserang siang dan malam, dilumpuh, dilemahkan. Dan berislam pada masa ini sangatlah berat. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada fase ini sekali lagi kita akan menemukan 4 tanda besar kiamat. Oke, nah saya beritahukan kepada Bapak Ibu, ini adalah fase yang kelima, fase khilafah kembali membungkus bumi. CIA, intelijen Amerika Serikat, di New York Times, mereka mengumumkan bahwa sesungguhnya menurut prediksi mereka, dunia akan kembali digenggam dan dipimpin kembali oleh khilafah Islamiyah. Dan startnya, kata mereka ya, 2020. Star dunia ini kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Kata siapa? CIA Amerika Serikat. KGB Rusia lain lagi.
intelijen Rusia. Mereka mengatakan puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah ini adalah pada tahun 2025. Pada tahun 2000 ini puncak jaya-jayanya. Kalau CIA mengatakan startnya 2020. Sementara Nabi mengatakan paling lama fase ini adalah 9 tahun. Cocok nggak? Cocok nggak? Maaf ya Pak, apapun pernyataan orang kafir tidak boleh kita jadikan keyakinan. Tapi sekedar tahu boleh. Hanya Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 55 tentang khilafah ini akan kembali wujud. Cukuplah ayat ini yang kita imani. Ya. Kemudian urut-urutan fase yang 5 ini dan kedepannya adalah ini juga kita imani. Tentang tepatnya tanggal dan tahun kita tidak boleh mempercayai. Setuju? Oke. Namun mereka tentu berbicara dengan disiplin ilmu yang mereka miliki, dengan analisa mereka yang juga tidak main-main tentunya. Oke, Bapak Ibu, Rasulullah menyebutkan dari sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai umat Islam serentak wafat di muka bumi ini, Rasul menyebutkan Allah membagi masa untuk umatku di bumi ini hanya 1 hari saja di sisi Allah. Ayo, 1 hari di sisi Allah berapa lama kita menghitung di dunia? 1000 tahun. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Berarti berapa? 1500. Para ulama mendengarkan hadis ini, mereka menyatakan tidak akan penuh 1500, tapi lebih dari 1400 tahun, dan tidak akan full sampai 1500 tahun. Hitungan hijriyah. Hitungan hijriyah. Oke, sekarang yuk kita menghitung. Dan kita ambil full saja dah dulu. Kita ambil 1500 full. Sekarang kita di tahun hijriyah udah berapa? Menghitung umur umat Islam itu bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun di sini yang belum dimasukkan hitungan. Tambahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan status hadis ini dhaif. Bahkan ada yang dhaif jiddan. Tapi karena turuknya sangat banyak, jalur hadis ini sangat banyak, hadis ini naik statusnya kepada hasan li ghairi. Ya, dia tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dan tidak dibina di atasnya akidah, tapi boleh untuk diketahui. Jika ini benar, maknanya betapa dekat masa kita tersisa di bumi ini, wahai umat Islam. Maka bukanlah bumi ini yang pantas untuk kita gila-gilai. Bukanlah dunia ini yang pantas membuat kita silau. Bukanlah untuk dunia ini kita hidup. Kita akan meninggalkannya, atau dia akan memaksa kita harus meninggalkannya. Sangat dekat sekali waktu kita. Kaum muslimin, janji Allah bumi akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah ada dalam Al-Quran surat 24 ayat yang ke-55. Oke? Tanda besar kiamat yang ke-5 terjadinya di sini, di masa-masa aman ini, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Kata Rasulullah, memang benar-benar fisik matahari yang menerangi bumi kita saat ini nih, nanti Allah panggil, lalu matahari meninggalkan posisinya dan sujud di bawah arash. Kamu yang ada di bumi gelap gulita selama 3 malam berturut-turut. Lamanya masa kamu gelap di bumi seperti 3 malam berturut-turut. Kemudian Allah perintahkan matahari agar kembali ke tempat semula dia berada, dan matahari Allah perintahkan agar muncul dari tempat biasanya dia tenggelam. Maka muncullah matahari di sebelah barat. Berbondong-bondong orang ingin taubat, pintu taubat sudah Allah tutup. Orang-orang yang belum Islam ingin masuk Islam, ingin bersyahadat, sudah tidak diterima oleh Allah. Matahari naik hanya setengah hari saja, sampai di langit di tengah-tengah di atas, dia kembali meluncur ke sebelah barat dan seperti biasa tenggelam kembali di barat. Lalu besok paginya matahari ini keluar dari sebelah timur seperti biasa. Di waktu duhanya, kata Rasulullah, waktu duhanya terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6, yaitu dari dalam perut bumi kota Mekah
akan keluar seekor binatang raksasa berkaki banyak. Ini bukan khayalan ya, ini bukan dongeng. Allah menceritakan ini dalam Al-Quran. Ya, Allah menyebutkan ini dalam Al-Quran. Nama binatang ini adalah Dabbatul Ardi. Kaum muslimin, binatang ini muncul di 3 tempat berbeda di bumi, di waktu yang berbeda-beda. Dia membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Kata Rasulullah, apabila dia berjumpa dengan manusia, kalau manusia ini orang beriman, cincin Sulaiman akan diusapkan ke wajahnya, maka wajah orang ini menjadi putih, bersih dan bercahaya. Jika ia berjumpa dengan orang kafir, tongkat Nabi Musa akan diketukkan ke kepala orang tersebut, menghitamlah wajahnya menjadi buruk rupanya. Manusia ketika itu membedakannya gampang. Yang putih bersih bercahaya menandakan itu orang beriman, yang hitam buruk rupa menandakan orang kafir. Binatang ini kembali tenggelam masuk ke dalam perut bumi, dan terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat yang ke-7 ini, Bapak Ibu, ini adalah akhir keberadaan orang beriman di muka bumi. Apa yang terjadi? Di dalam hadis-hadis yang sahih disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kejadian yang ke-7 dari tanda besar kiamat yang ke-7 adalah akhir keberadaan orang Islam di bumi, akhir keberadaan umat Nabi di bumi. Apa? Yaitu angin lembut kematian bertiup dari timur, kata Rasulullah. Di hadis yang lain Nabi menyebutkan yaitu Yaman, bertiup dari Yaman. Angin lembut ini segera membungkus bumi, dan sabda Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, walaupun imannya kecil, dia terselip di hatinya, dia percaya Allah ada, hanya sekedar itu saja, orang ini pun akan dijemput oleh angin itu, walaupun dia ada di dalam gua, ada di atas gunung dan sebagainya. Ketika angin itu menyentuhnya, terhirup olehnya, dia pun meninggal di situ. Akhirnya satu bumi ini serentak, orang yang kenal dengan Allah meninggal dunia, orang yang beriman kepada Allah meninggal dunia seluruhnya. Maknanya tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 tidak ada satupun yang akan kita saksikan. Maknanya kiamat besar, kehancuran alam semesta, kita semua tidak akan pernah menyaksikan. Alhamdulillah. Syaratnya kalau seandainya ketika Dajjal keluar kita mampu mempertahankan iman kita, maka positif kita akan meninggal pada tanda besar kiamat yang ke-7. Tapi kalau Dajjal keluar kita sujud menyembahnya, sampai mati pun orang ini tidak akan pernah lagi beriman pada Allah. Ini masalahnya Bapak Ibu. Makanya kemunculan Dajjal dianggap fitnah terberat dan terbesar selama bumi ini terkembang.